Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to Local Committee. I'm Brahmana Skandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada seluruh peserta. Syukur Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali dalam rangkaian acara ASOGI, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia yang diselenggarakan setiap hari Rabu pukul 15.30 hingga 16.30 WIB. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki seri ke-136. ASOGI merupakan seri webinar online yang diadakan oleh HOGI sebagai wadah diskusi terkait permasalahan dan kasus-kasus ginekologi onkologi sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Birama Robi yang akan bertindak sebagai host pada acara sore ini. Kami ucapkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, para guru besar, senior, sejawat dokter, dan rekan-rekan panitia yang telah bergabung. Sebelum kita memulai diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, Dr. Saradina, SPOG, Subspesial Onkologi, Konsultan Onkologi Ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, RSUD Yada Malik, Medan. Selamat sore, dokter. Kemudian, selamat sore, Dr. Sarah. Yang kedua, Dr. Siti Salima SPOG, Subspesialis Onkologi, Konsultan Onkologi Ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dr. Birama. Tentunya tidak hanya narasumber, acara sore ini juga dimoderatori oleh seseorang yang sangat berkompeten di bidangnya. Moderator kita pada sore hari ini adalah Profesor Dr. Herman Susanto, SPOG, Subspesialis Onkologi, Konsultan Onkologi Ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Selamat sore, Prof. Sore, Dr. Birama. Sehat. Baik. Ya.
Untuk seluruh peserta ASHOGI, kami ingatkan agar tetap mengikuti acara ini hingga akhir karena kehadiran Anda akan tercatat secara otomatis oleh sistem Zoom. Mohon bersabar dalam menunggu proses verifikasi di pelataran sehat yang akan dilakukan 1 hari setelah acara ini berlangsung. Pastikan juga untuk menyelesaikan pembelajaran di pelataran sehat hingga batas akhir pada hari Jumat 30 Agustus 2024. Seluruh peserta diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara aktif dengan narasumber. Anda dapat menekan tombol raise hand jika ingin mengajukan pertanyaan secara langsung atau menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Topik diskusi kita sore ini adalah gestasional tromboblastik neoplasia, khususnya pada diagnosis dan tata laksana. Baik, untuk menghemat waktu, kami mengundang Profesor Dr. Herman Susanto selaku anggota Dewan Penasihat Hoki yang mewakili Ketua Hoki Dr. Brahman Askandar yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Prof. Herman Susanto akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASHOGI dan tentunya beliau juga melanjutkan dengan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Kepada Prof. Herman Susanto, kami persilakan. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada semua narasumber, host, dan para peserta ASKOGI yang ke-196 pada sore hari ini. Saya mendapat amanat dari Dr. Brahmana untuk mewakili beliau membuka acara ini, dan kita tidak perlu berlama-lama. Secara resmi saya buka ASKOGI yang 136 pada sore hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat datang kepada para narasumber. Dr. Saradina, sore dok. Sehat ya? Sore, Prof. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Prima. Lama tidak ketemu kita. Baru kemarin, Prof. Kemarin, ya. Selamat sore, Prof. Sore. Sesama Bandung gitu loh. Para sahabat sekalian, kita akan membahas tentang gestasional tromboblastic neoplasia. Ini merupakan rangkaian yang kesekian dari topik yang sama, yaitu tentang gestasional tromboblastic disease. Dan kita beruntung bahwa negara kita itu sangat kaya dengan kasus ini, sehingga banyak sekali para peneliti dari luar negeri yang berminat datang ke sini untuk mempelajari kasus-kasus GTD yang di tempat mereka sendiri sudah sangat jarang atau mungkin sudah tidak ada, ya. Jadi sore ini kita akan mendapat pencerahan. Kita tahu bahwa GTD itu yang paling banyak adalah yang jinak, ya. Tapi sebagian dari mereka itu merupakan keganasan yang disebut dengan GTN. Dan kalau bentuk jinaknya itu biasanya sangat bagus prognosisnya. Tidak demikian dengan yang neoplasia. Oleh sebagian dari kasus-kasus ini ternyata ada yang sulit untuk kita kelola dan memiliki prognosis yang kurang bagus. Saya persilakan yang pertama siapa ya, Dokter Dina dulu? Mungkin saya duluan, Dokter. Prof. Silakan dok, silakan. Ya. Terima kasih, Prof. Saya izin untuk share screen. Silakan. Apakah kelihatan, Prof? Sudah, Dokter Saradina. Sudah ya? Ya, jelas dok. Sudah ya, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih dari Hoki yang telah memberi kesempatan kepada saya sore hari ini untuk berbicara tentang GTN, terutama tentang masalah diagnosisnya. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Herman yang membuka acara dan Dr. Ima yang udah lama nggak jumpa. Pada sore hari ini kita akan berbicara tentang akhir daripada serial mola atau penyakit gestasional atau gestasional trophoblast disease yang pada ujungnya bercerita tentang neoplasmnya atau tentang keganasannya. Kita ketahui bahwa gestasional trophoblastic neoplasia itu merupakan tumor yang jarang ya, tapi di negara kita lebih sering terjadi, yang berkembang dari jaringan plasenta, di mana jaringan plasenta itu berada atau timbul pada saat terjadinya kehamilan.
Jadi sudah kita sampaikan bahwa plasenta itu adalah asal daripada terjadinya penyakit tersebut. Ya, jadi gestational trophoblastic neoplasia berkembang dari jaringan plasenta yang kita sebut trophoblas. Kemudian masalah daripada GTN ini sangat berkembang dari mulainya terjadinya awal keganasan ini bisa mulai dari bentuk yang jinak, tapi bisa juga berkembang menjadi keganasan. Jadi berasal daripada mola hidatidosa itu sendiri, kemudian bisa yang kita sebut dengan invasive mole, choriocarcinoma, placental tumor, ataupun ETT. Kejadiannya sangat sedikit ya, 1/40.000 kehamilan ya, sampai 1/150.000 kehamilan ini kalau insiden di dunia. Tetapi di Indonesia angka kejadian ini sangat tinggi, terutama di Bandung ya Prof ya. Kejadian pada GTN atau GTD ini sangat banyak sehingga banyak penelitian tentang penyakit tersebut. Nah, adanya perkembangan penyakit dari bentuk yang jinak menjadi ganas menyebabkan kita harus dapat mendiagnosanya dengan baik, sehingga untuk tata laksananya dapat kita lakukan dengan baik juga. Ini sudah disampaikan sebelumnya bahwa adanya kejadian gestational trophoblastic neoplasia ini bisa oleh karena abnormalnya perkembangan dari plasenta itu sendiri, adanya kelainan genetik atau adanya hormonal, faktor lingkungan ataupun distribusi dari faktor imun. Nah, ini yang tadi kita sampaikan bahwa dari penyakit gestasional tersebut terbagi dua, ya ada yang premalignan dan malignan. Dan premalignan ini bisa menyebabkan malignansi yang kita sebut dengan postmolar GTN. Nah, untuk yang malignan sendiri bentuknya adalah choriocarcinoma, PSTT, ETT, ataupun invasive mole. Nah, ini dia definisi daripada jenis-jenis daripada GTN tadi, ya, di mana kita ketahui bahwa choriocarcinoma sangat invasif. Invasi mole biasanya terjadi pada saat kita lakukan operasi, sudah adanya penyebaran di otot daripada uterus, ya. Kemudian ada juga placental tumor dan epithelial tumor. Nah, pada saat kita lakukan operasi bisa kita jumpai ya tanpa kita ketahui sebelumnya pada saat pemeriksaan histopatologi bahwa ternyata yang kita lakukan tersebut sudah terdapat invasive mole ataupun choriocarcinoma. Nah, bagaimana caranya kita mendiagnosanya? Mendiagnosanya baik itu melalui clinical history-nya atau anamnesanya yang kita dapati yang awalnya adanya kehamilan, ya adanya kehamilan atau adanya kehamilan molar pada riwayat sebelumnya. Kemudian kita bisa mendiagnosanya dengan marker yang sangat sensitif untuk penyakit ini adalah HCG. Kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan imaging, kita dapat melakukan ultrasonografi, CT scan, atau MRI untuk melihat kemungkinan metastasis pada jaringan-jaringan yang kita anggap tempat penyebaran. Kita ketahui bahwa terjadinya GTN tersebut, gestational trophoblastic neoplasia, itu kejadian dari komplit mole itu sekitar 15-20%, sehingga sangat tinggi kejadiannya dibandingkan dengan partial mole yang 0,5-1%. Adapun kejadiannya ataupun manifestasi klinisnya adalah perdarahan. Perdarahan yang terus-menerus baik setelah dilakukan tindakan sebelumnya, kemudian adanya pembesaran daripada rahim atau uterus, dan adanya peninggian atau persistensinya dari HCG-nya, kadar HCG-nya. Nah, ini juga selalu kita jumpai adanya metastasis di vagina yang selalu tidak teridentifikasi atau tidak terpikirkan oleh kita. Begitu kita sudah melakukan kuretase ataupun penanganan daripada mola hidatidosa, kita tidak pernah melihat bahwa ada massa di vagina, dan ini merupakan suatu tempat yang sering terjadi
metastasis di vagina oleh karena GTN tersebut. Nah, HCG merupakan tumor marker yang sangat penting dan sangat berguna pada penyakit ini, pada kanker ini, di mana kita bisa mengetahui peningkatan peningkatan daripada HCG tersebut untuk penanganan yang selanjutnya. Menurut Vigo, kita dapat mendiagnosa gestasional topoblastik neoplasia postmolar, jadi dari mola hidatidosa sebelumnya, yaitu apabila kita dapati adanya kadar HCG yang menetap setelah kita periksa 4 kali selama 3 minggu. Jadi maksudnya di sini kita memeriksa setelah kita lakukan penanganan terhadap mola, kita lakukan pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana terjadi 3 kali peningkatan. Maaf, tidak menurunnya kadar HCG, jadi tetap plateau ya. Kemudian kita dapati peningkatan daripada kadar HCG lebih dari 10% pada waktu 3 kali pemeriksaan. Jadi pada 3 minggu berturut-turut. Kemudian adanya peningkatan atau persistennya kadar HCG setelah 6 bulan setelah kita lakukan evaluasi, atau kita dapati gambaran histologinya adalah koriokarsinoma pada saat setelah kita lakukan operasi. Nah, apakah setelah kita lakukan pemeriksaan ataupun kita diagnosa dengan suatu GTN, kita harus lakukan lagi penanganan kuretase ataupun histektomi? Pada penelitian yang disampaikan di NCCN Guidelines, bahwa apabila kita kembali lakukan kuret, itu bisa mengurangi 68% kemungkinan perbaikan atau evidence-nya untuk pemberian kemoterapi di kemudiannya. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan kembali kuretase ataupun operasi, tetap harus dilanjutkan dengan pemeriksaan beta HCG. Nah, apa saja imaging yang bisa kita lakukan pada kasus ini untuk menegakkan GTN, yaitu kita bisa melakukan ultrasonografi, yaitu transvaginal, di mana dengan kita melakukannya kita bisa membedakan apakah ini suatu kehamilan normal atau kehamilan mola, atau adanya pembesaran daripada uterus, atau ada pembesaran daripada ovarium. Kita bisa melihat dengan bantuan transvaginal. Untuk kita lakukan X-ray, kita bisa melihat apakah ada gambaran penyebaran di paru. Di CT scan juga seperti itu, MRI juga suka itu, kita bisa melihat apakah ada tanda-tanda penyebaran pada tempat-tempat yang kita curigai penyebaran dari GTN. Nah, ini merupakan gambaran foto dada yang merupakan gambaran penyebaran dari GTN, yaitu kita dapatin adanya gambaran Cannonball. Kemudian juga pada pemeriksaan USG Doppler ya, kita gambaran seperti snowstorm ya, ada gambaran badai salju dengan gambaran Doppler yang sangat bervariasi. Kemudian pada CT scan kita bisa lihat gambaran penyebaran terutama di liver ya, ada gambaran seperti lesi hipoekoik ya, yang menunjukkan adanya gambaran metastasis. Dan untuk MRI kita bisa melihat misalnya penyebaran di otak, di brain ya. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, kita bisa lanjut dengan menegakkan diagnosa dengan melakukan staging, di mana Vigo sudah menentukan ada 4 staging untuk gestasional topoblastik neoplasia. Nah, setelah kita melakukan staging, kita harus menghitung faktor risiko, di mana faktor risiko itu ada 8 item yang harus kita evaluasi dengan 4 kadar nilai 0, 1, 2, dan 4. Kemudian setelah kita masukkan di chart tersebut atau diagram ini, kita akan mendapat penjumlahan, di mana di penjumlahan 0 sampai 6 kita sebut dengan low risk atau kategori rendah, kemudian lebih dari 7 kita sebut dengan high risk.
Kenapa kita harus melakukan perhitungan daripada risiko ini untuk menentukan treatment apa yang sesuai untuk risiko ini. Jadi kita bisa melakukan pemberian kemoterapi, itu berbeda antara low risk ataupun high risk. Kemudian apakah kita bisa melanjutkan bila tidak bila terjadi kegagalan pemberian kemoterapi, penambahan surgical treatment juga bisa dilakukan ataupun radiasi apabila adanya brain metastasis. Kemudian sekarang juga sudah ada targeted therapy untuk penanganannya. Tapi yang paling penting setelah kita lakukan strategi penanganan ini adalah kita tetap melakukan follow up sampai kita dapatkan 2 kali normal kadar beta HCG, baru kita anggap selesai kita memberikan pengobatan pada pasien ini. Demikianlah pada hari ini yang bisa kita sampaikan. Saya juga akan menyampaikan bahwa pada tanggal 8-9 November di Medan akan dilakukan Somasir Pulse 2024. Ini sponsor dari POGI semua. Terima kasih. Itu aja Prof yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih Dr. Sardina. Saya kira kita teruskan dulu dengan pembicara kedua, Dr. Ima ya. Nanti kita ikuti diskusi bersama-sama saja. Terima kasih atas informasinya tentang Somasir Course tadi. Silakan terima. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof. Izin untuk slide share. Iya, oke. Apakah sudah terlihat, Prof? Ya, jelas. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Prof. Herman yang telah memberikan waktu dan juga Hogi. Kita memberikan waktu untuk tambahan sharing dari apa yang telah disampaikan dari Dr. Saradina. Dr. Saradina telah menyampaikan bagaimana kita melakukan atau mendiagnosis dari GTN. Saya lanjutkan untuk tata laksana dari GTN tersebut. Telah diterangkan bahwa kita sebutnya TTG atau GTN adalah suatu keganasan yang terjadi karena adanya proliferasi trofoblast yang abnormal. Bisa ditandai dengan invasi yang berlebih, baik itu pada endometrium maupun myometriumnya, oleh sel-sel trofoblast dan memiliki potensi berupa invasi lokal dan metastasis. Tadi telah disampaikan apabila dia bersifat jinak atau benign, yaitu termasuk molahidatidosa komplit maupun parsial. Sedangkan untuk yang malignannya adalah mulai invasif, koriokarsinoma, PSTT, serta ETT. Dikatakan bahwa ada GTT spektrum ini ditambahkan satu lagi kategori yaitu atypical placental site nodule yang 10-15% akan berkembang menjadi PSTT maupun ETT. Prinsip dari kita akan bahas bahwa terapi pada GTN atau pada kategori yang malignan. Prinsip dasar dari terapi dari GTN ini adalah pemberian kemoterapi. Tadi telah disampaikan oleh Dr. Saradina bahwa kita untuk melaksanakan treatment ini menggolongkan dari menjadi golongan low risk atau GTN low risk atau non metastasis dengan skor Vigo skor kurang dari 6 yaitu 0 sampai 6 dan high risk metastasis GTN yaitu skor lebih dari 6 7 ke atas. Nah, bagaimana dengan terapinya? Untuk low risk GTN kita berikan single agent kemoterapi sedangkan untuk yang high risk kita berikan multi-agent kemoterapi. Adapun kemoterapi first line pada GTN risiko rendah ini yaitu diantaranya pemberian MTX kombinasi dengan folinic acid selama 8 hari, diberikan MTX 50 mg intramuskular pada hari ke-1, 3, 5, dan 7, diikuti folinic acid 15 mg, baik itu per oral maupun intramuskular pada hari ke-2, 4, 6, dan 8, dan diberikan setiap 2 minggu. Kemudian pemberian MTX 0,4 mg per kilogram berat badan maksimum 25 mg, baik itu intravena maupun intramuskular, selama 5 hari setiap 2 minggu. Yang protokol yang lain yaitu untuk single atau low risk ini akan bisa diberikan dengan actinomycin D 1,25 mg IV setiap 2 minggu,
atau actinomycin D 0,5 mg intravena selama 5 hari setiap 2 minggu. Kemudian ada protokol lain yaitu pemberian MTX 30 sampai 50 mg per meter square intramuskular setiap minggu, maupun saat ini kita menggunakan MTX 300 mg per meter square intravena setiap 2 minggu. Tata laksana dari low-risk GTN ini, pemberian kemoterapi single agent dapat diganti oleh sebenarnya dapat diganti oleh single agent lainnya apabila sebelumnya terdapat good respon atau respon yang baik. Kemudian terjadi tadi kadar beta HCG yang plateau atau mengalami peningkatan, atau terdapat toksisitas akibat dosis yang adekuat atau frekuensi terapi sebelum kita ganti menjadi multi agent kemoterapi. Penggantian regimen MTX single agent ini menjadi actinomycin D ternyata mempunyai respon yang baik antara 76 sampai 78%. Dan tindakan histerektomi pada kasus risiko rendah yang sudah memiliki cukup anak tetap diberikan kemoterapi pada saat pos operasinya dengan tetap melakukan monitor penurunan kadar beta HCG. Sehingga kalau misalnya histerektomi ini tidak direkomendasikan menjadi first line dari terapi dari GTN. Bagaimana dengan GTN yang high risk? Tadi katakan Vigo score-nya adalah lebih dari 7 ke atas atau lebih dari 6. Dapat diberikan multiple agent, yaitu untuk terapi GTN high risk ini. Regimen yang sering digunakan adalah EMACO, yaitu etoposide, methotrexate, actinomycin D, cyclophosphamide, serta vincristine. Ini adalah kita lihat regimen kemoterapi yang diberikan untuk EMACO dan diberikan setiap 2 minggu sampai kadar beta HCG di bawah 5 dan dilanjutkan dengan kemoterapi konsolidasi 2-3 kali. Ada yang mengatakan bahwa untuk update treatment dari GTN ini golongan ultra high risk GTN dan salvage terapi. Ini dikatakan disebut ultra high risk apabila Vigo score-nya ditemukan 13 atau lebih, kemudian terdapat metastasis liver, otak, ataupun ekstensif, dan mengalami respon buruk setelah diberikan first line kemoterapi multi-agent. Hal ini terjadi misalnya dapat diberikan juga apabila terdapat tumor kolaps sehingga menimbulkan gejala perdarahan sangat banyak, kemudian metabolic acidosis, mielosupresi, serta multiple organ failure. Dapat diberikan initial gentle dose, yaitu pemberian etoposide 100 mg per meter square serta cisplatin 20 mg per meter square hari pertama dan kedua, dan diberikan setiap minggu untuk 1-3 minggu. Atau untuk kasus dengan ultra high risk dengan metastasis liver, dengan atau tanpa metastasis otak, dan merupakan very high risk score, dapat diberikan regimen tersebut. Bisa EPMA, TPTE, MBE, PIP, atau ICE, dan BEP, dan bahkan dapat saat ini diberikan imoterapi. Hal ini akan diberikan konsolidasi 4 siklus pada kasus ultra high risk dapat dipertimbangkan. Ini adalah protokol terapi untuk salvage terapi. Beberapa regimen kemoterapi dapat diberikan yaitu pada ultra high risk GTN. Bagaimana dengan role of surgery pada kasus GTN? Tindakan pembedahan mempunyai peranan penting dalam kontrol perdarahan. Untuk kontrol perdarahan ini dapat juga diberikan atau dilakukan embolisasi arteri uterina pada kasus perdarahan dan dapat mengurangi perdarahan yang lebih lanjut karena tindakan laparotomi dan juga mengurangi hospital stay. Tindakan laparotomi dapat dilakukan misalnya untuk menstop perdarahan pada liver, organ lain yaitu seperti liver, GI tract, atau ginjal. Dan pembedahan pada otak pun dapat dilakukan pada kasus perdarahan otak atau terdapat tekanan intrakranial yang meningkat. Resesi massa tumor pada kasus dengan kemoterapi resisten dapat sebagian disebut merupakan tindakan kuratif. Bagaimana dengan radioterapi? Radioterapi ini mempunyai peranan yang sangat terbatas, dapat diberikan pada kasus metastasis otak, tetapi efikasinya ternyata bila dibandingkan kemoterapi intratekal masih lebih baik intratekal dibandingkan radioterapi pada kasus metastasis otak.
Untuk GTN golongan PSTT dan ETT, pada kasus kriteria untuk PSTT dan ETT ini dia merupakan less chemosensitive, sehingga histerektomi itu merupakan terapi utama. Yang kedua, yang berikutnya adalah apabila masih akan melakukan tindakan konservatif pada kasus yang masih membutuhkan fungsi reproduksi, dapat dilakukan lokal eksisi, kuretase atau reseksi per histeroskopi. Kemudian dapat juga diberikan kemoterapi EPMA atau TETP pada kasus yang pada stadium lanjut. Kemudian tentu saja setelah kita melakukan terapi inisial treatment yaitu kemoterapi maupun radioterapi ataupun surgery, kita tetap melakukan follow up pasca pemberian treatment tersebut. Sampai tadi konsolidasi 2-3 kali setelah kadar beta HCG kurang dari 5. Kemudian kita melakukan pemeriksaan beta HCG setiap bulannya selama 6-12 bulan. Maka pada periode pemantauan untuk follow up pasca pemberian kemoterapi ini, kontrasepsi dibutuhkan selama periode ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore ini, sehingga kita lebih banyak untuk diskusinya, dimulai dari tadi diagnosis dan tata laksana dari GTN. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta ASHOGI, demikian saya sampaikan dengan gamblang tentang diagnostik dan penata laksanaan Jesus neoplasia ya. Silakan bagi ada yang ingin bertanya, bisa Anda tulis di kolom chat atau langsung bertanya kepada para narasumber. Saya lihat ada hampir 200 peserta ya, lumayan banyak. Silakan Dok, para SPOG umum yang ingin menambah ilmu, meminta penjelasan tentang tata laksana dan diagnostik dari GTN tadi. Ada pertanyaan dari Dr. Christian. Bagaimana keunggulan masing-masing modalitas imaging pada kasus GTN antara USG, CT scan dan MRI? Mungkin Dr. Salina ya yang pantas menjawab. Silakan Dokter. Terima kasih, Salina. Prof. Jadi pemakaian, misalnya kita mau melihat apakah ini masih ada, maaf Prof, dengar Prof ya? Misalnya kita mau melihat masih adakah jaringan di uterus, kita bisa melihatnya dengan USG transvaginal. Tapi kalau kita mau melihat apakah ada metastasis di organ yang kita curigai, kita bisa melakukannya misalnya untuk penyebaran ke paru, kita bisa dengan thorax foto, atau dengan penyebaran ke hepar, lebih baik dengan CT scan, atau untuk melihat penyebaran otak kita bisa dengan bantuan MRI. Dari pemeriksaan imaging ini kita tidak bisa menyebutkan yang mana lebih unggul, tetapi kita harus mempergunakan kemana kita fungsinya atau tujuannya yang mau kita dapatkan. Mungkin itu Prof. Baik. Dr. Ima mau menambahkan barangkali? Ada tambahan Dr. Salima? Ya, Prof. Jadi sebenarnya masing-masing dari imaging ini mempunyai keunggulan masing-masing, dan saya rasa disesuaikan lagi oleh masing-masing kemampuan daerah tersebut. Kalau kita minimal, artinya kalau USG yang sehari-hari tentu saja para sejawat sekalian kan sudah memiliki ya Prof. Saya rasa dengan USG juga, apalagi minimal sebenarnya kalau USG itu untuk lebih baik ada color Doppler, itu lebih membantu. Kemudian untuk diagnosa untuk TTG ini tentu dengan imaging, USG dengan color Doppler serta pemeriksaan beta HCG itu saya rasa sih udah minimal standar ya Prof. Tentu saja kalau untuk CT scan dan MRI itu lebih artinya lebih detail lagi, akan tetapi dia tidak bisa membedakan tanpa bahwa ini adalah hanya suatu masalah tumor, apakah dia TTG atau bukan, hanya harus dikombinasi dengan beta HCG. Itu Prof, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Prof. Ya,
Ya, jadi sudah jelas dari kedua narasumber tadi tidak bisa diperbandingkan, tergantung dari apa yang akan kita lihat dan backup dari kadar beta HCG itu sangat-sangat penting. Ya. Yang kedua, mungkin untuk Dr. Iman dulu, berapa kali siklus pemberian MTX atau EMACO bila kadar beta HCG tidak kunjung normal? Oke, Prof. Jadi kalau untuk yang pertama kita kategorikan dulu Vigo-nya Vigo score low risk atau high risk. Tentu berbeda. Kalau pemberian MTX yang single agent itu pada low risk, kita akan berikan sampai kadar beta HCG-nya itu kurang dari 5. Setelah kurang dari 5 akan diberikan terapi konsolidasi 2 sampai 3 kali. Dan bagaimana kalau misalnya tadi terjadi atau kadar beta HCG-nya kalau tidak kunjung normal berarti plateau ya, Prof. Maksudnya dia segitu aja gitu atau terjadi kenaikan. Nah, tadi optionnya ada beberapa. Kalau dia mendapatkan respon misalnya tadinya tuh 1 juta, turunnya terlalu lumayan sampai 500.000 atau bahkan 100.000. Artinya dia respon baik. Kalau respon baik ini apabila terjadi plateau atau kenaikan sedikit dari beta HCG, bisa dianjurkan untuk penggunaan single agent yang lain seperti actomycin D di sini. Nah, apabila ternyata setelah dilakukan actomycin D terus dia menjadi kenaikan, tentu kita akan nilai kembali ada nggak penyebaran di tempat lain. Artinya kita melakukan imaging secara lakukan eksplorasi. Ada nggak metastasis? Pertama tentu dari USG, kemudian thorax foto ada nggak metastasis paru atau whole body CT scan juga bisa atau CT scan kepala. Kalau misalnya memang kita takutnya ada penyebaran sehingga menyebabkan beta HCG-nya itu meningkat atau dia merupakan kemoresisten dari single agent MTX tersebut sehingga kita change menjadi multi agent. Nah, sampai kapan tidak kunjung normal ini? Tadi kita yakinkan bahwa tidak ada penyebaran tempat lain, kemudian kita berikan naik tingkat sampai kita menemukan multi agent yang cocok sehingga terdapat penurunan beta HCG sampai keadaan normal kembali. Sebenarnya sampai kapannya, sampai berapa kalinya tentu tidak ada batasan ya Prof untuk berapa kalinya. Tapi tadi dikatakan apabila pemberian siklus kemoterapi yang sudah terlalu lama, kita imaging kalau tidak ada apa-apa bisa diberikan tadi kalau misalnya dia ada massa tumor di localized atau di uterus, bisa kita lakukan surgery atau hysterectomy. Tapi kalau misalnya dia ada nodul metastasis di otak misalnya, apakah memungkinkan? Mungkin kita reseksi yang terreseksi di masa tersebut atau kita berikan kemoterapi intratekal. Jadi intinya adalah apabila terjadi plateau atau kenaikan, kita lakukan eksplorasi sehingga kita menemukan ada nggak metastasis di tempat lain. Mungkin itu Prof, bisa bantu Prof. Terima kasih. Terserah, ada tambahan? Ya, nggak ada Prof. Pada prinsipnya tetap sama, Prof. Bahwa setiap kita melakukan pemberian kemoterapi, kita mesti menilainya dengan kadar beta HCG. Itu yang menjadi poin kita. Bila terjadi peningkatan atau plateau, baru kita rencanakan untuk mengganti regimen. Nah, pergantian regimen juga kita sesuaikan dengan apa yang ada di rumah sakit kita. Dan tadi saya setuju dengan Dr. Ima bahwa kita harus juga mengetahui atau mengeksplorasi apakah ada penyebaran di tempat lain sehingga kadar beta HCG kita ini tidak kunjung turun, gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita dapati penyebaran di tempat lain, mungkin modalitas surgery di sini bisa kita lakukan. Apakah kita lakukan hysterectomy ataupun kita lakukan pemberian kemoterapi ataupun radiasi bila misalnya ada penyebaran di otak. Sehingga kita harapkan dengan penambahan modalitas tersebut kadar beta HCG bisa lebih cepat menurun. Ya. Itu saja mungkin Prof yang bisa saya tambahkan. Ya, mungkin yang bikin bingung dokter penanya tadi, kalau ternyata di eksplorasi tidak juga ditemukan adanya lesi metastatik, sedangkan kadar beta HCG tidak pernah turun. Iya, tidak sampai di bawah 5, apa yang harus dilakukan bagi itu ya? Iya. Ya. Baiklah. Mungkin tadi pilihannya Prof, mungkin kita bisa di sinilah kita lakukan hysterectomy Prof.
itu juga sangat membantu, atau ya kita ganti agen kemoterapinya, Prof. Ya, oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya untuk Dr. Salima. Ini pertama, apa standar kemoterapi dihentikan? Dan Ya, kedua, Prof. pada penderita mula usia pramenopause, apakah penggunaan copper T masih ada tempat? Silakan. Ya, mungkin untuk standar kemoterapi dihentikan itu tadi ya Prof sudah dijelaskan bahwa kadar beta HCG kurang dari 5. Kemudian setelah dilakukan terapi kemoterapi konsolidasi 2-3 kali. Kemudian untuk penderita mola pada usia premenopause, apakah penggunaan Mirena atau copper T dapat ada tempat? Dikatakan kalau berdasarkan jurnal bahwa kontrasepsi after mola untuk pemasangan IUD itu tidak dianjurkan atau dihindari sampai kadar beta HCG normal. Karena kenapa? Hal ini disebabkan kemungkinan risiko terjadinya perforasi saat insersi IUD atau perdarahan yang mungkin disebabkan karena hipervaskularisasi pada uterus. Jadi yang ditanyakan ini kan pada kehamilan mola. Tentu pada kehamilan mola ini uterus akan lebih besar, kemudian lebih lunak. Dapat diberikan kontrasepsi untuk pasca mola ini apabila kadar beta HCG sudah normal. Akan tetapi kalau regresi pasca evakuasi mola ini belum normal, sebaiknya dihindari untuk pemasangan IUD dengan pertimbangan bahwa hipervaskularisasi pada uterus serta kemungkinan adanya perforasi pada saat pemasangan. Mungkin itu, Prof. Ya, jelas ya, Dokter siapa nih? Dokter Indri. Dokter Sarah mungkin dah tidak pesan lagi, nggak ada tambahan. Nggak ada, cukup, Prof. Baik. Cukup, Prof. Nah, ini berikutnya dari Dr. Pimandono nih. Dr. Pimandono menanyakan apa terapi kemo selanjutnya pada kasus resisten terhadap EMA dan EMACO. Silakan siapa yang akan menjawabnya. Ini sesama Kayaknya biskota Dr. ini. Pimandono sendiri lah yang jawab. Nah, betul ini. Ini sesama biskota ini. Mungkin Sama ngetes ini, Prof. biskota nih. Ya. Iya. Kayak ngetes saya itu, Prof. Ya. Ya, izin menjawab, Prof. Ya. Jadi pada kasus resisten kemoterapi sudah diberikan mungkin MAEP atau EMACO. Tadi dikatakan kita bisa menggolongkan dia menjadi kemoresisten multi agent atau bisa juga kita kategorikan ultra high risk. Tentu pertama kali Prof kita eksplorasi dulu kenapa dia resisten. Ada nggak metastasis tempat lain? Siapa tahu dia metastasis di liver, metastasis di otak, dan regimen-regimen untuk salvage terapinya itu banyak sebenarnya. Bisa kita memberikan platinum base, kemudian tadi bisa BEP, bisa VIC atau ICA. Itu telah tadi saya sampaikan beberapa regimen kemoterapi yang dapat diberikan bila terjadi resisten atau kenaikan beta HCG pasca pemberian kemoterapi multi agent. Mungkin nanti bisa saya sampaikan tayangannya Dr. Wondi untuk beberapa protokol kemoterapi yang telah resisten pada pemberian multi agent kemoterapi. Mungkin itu Prof bisa membantu. Wondi lulus ya barusan. Lulus tadi. Saya teruskan aja nih dari Dr. Arjuna Saputra. Jika terjadi kehamilan setelah pemberian kemoterapi, apa tindakan selanjutnya? Dokter Sarah, silakan. Bila terjadi kehamilan ya, Prof. Ya. Jadi memang sebetulnya pada saat kita melakukan penanganan daripada GTN ini, kita harapkan pasien tidak dalam kondisi hamil, tidak hamil. Tadi Dr. Ima sudah menyampaikan pemakaian kontrasepsi selama follow up, malah ya selama follow up itu sangat diperlukan. Nah, bila pada saat follow up ternyata pasien hamil, itu memang kita mesti pastikan apakah ini memang kehamilan baru ataukah terjadi rekurensi. Jadi pemeriksaan diagnosis sangat perlu kita lakukan, yaitu misalnya pemeriksaan USG transvaginal Doppler untuk menentukan apakah ini kehamilan atau penyakit yang kambuh. Nah,
kalaupun misalnya terjadi kehamilan, ya kemoterapi tidak akan kita lanjutkan. Tetapi bila tidak ini adalah merupakan kekambuhan, kita akan menilai lagi apakah memang sudah ada penyebaran ke tempat lain, apakah kemoterapinya kita lanjutkan sesuai dengan kadar beta HCG atau terjadi plateau atau peningkatan beta HCG. Nah, kalau bila terjadi kondisi tersebut, maka kita akan merubah atau berganti pemberian kemoterapinya. Dr. Ima punya pandangan lain barangkali atau tambahan? Sebenarnya ya Prof, kalau pasien TTG bisa hamil normal tuh alhamdulillah. Berarti dia dikatakan sembuh. Satu-satunya cancer yang bisa kita bilang sembuh ya TTG ya Prof atau GTN. Artinya dikatakan dia akan dikatakan sembuh dari kankernya itu ya setelah dia hamil normal. Kembali lagi tadi oleh Dokter Saradina dikatakan bahwa apakah dia hamil normal atau ada kelainan atau recurrence kembali. Kalau dia hamil normal seperti biasa tentu aja kita pantau bagaimana perkembangannya, kemudian janinnya bagaimana, berkembang atau tidak, kemudian kantong kehamilan dan bukan merupakan suatu recurrency dari GTN tersebut. Mungkin itu Prof. Terima kasih Prof. Ya, jadi betul ya Dr. Arjuna ya tadi Pak, pendapat dari kedua narasumber tadi. Kalau pasien hamil, yang pertama ya kita harus bersyukur bahwa ini dianggap sebagai suatu kesembuhan. Ya. Baik, yang berikutnya Dr. Raditya. Ini mungkin hanya mohon penjelasan saja, tulisan ulang. Barangkali bisa dicontohkan untuk nilai beta HCG kuantitatif yang apa, yang bagaimana, yang dikatakan plateau, dan yang meningkat 11% yang bagaimana. Yes. Silakan Dokter Ima barangkali, Dokter Sadina ya, barangkali ingin lebih menjelaskan lagi dah. Ya, terima kasih Prof. Tadi ya tadi kita sudah jelaskan bahwa pada saat kita evaluasi GTD ya, MOLA, bukan GTN, bukan TTG, kita memantaunya dengan pemeriksaan kadar beta HCG. Nah, kadar beta HCG itu kita nilai per minggu. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi selama 3 kali kita lakukan pemeriksaan, tidak terjadi penurunan, itu kita anggap plateau. Atau dalam 2 kali pemeriksaan, 3 kali pemeriksaan, yaitu 2 kali kadar beta HCG kita lakukan, terjadi peningkatan lebih besar dari 10% dari nilai kadar sebelumnya, itu juga kita anggap suatu GTN atau TTG. Jadi mendiagnosa GTN atau TTG bisa kita lakukan dengan hanya pemeriksaan beta HCG pada kasus postmolar. Saya kira jelas ya Dokter penanya tadi, sudah jelas saya kira tadi. Dokter Aditya ya. Kita hitung 10% dari nilai yang sebelumnya gitu. Baik, berikutnya dalam penanganan dengan methotrexate, berapa dosis asam folat yang sebaiknya diberikan dan berapa lama? Apakah jika sudah mendapat leukovorin masih perlu asam folat? Dr. Irma silakan. Sebenarnya untuk kemoterapi single agent ini yang diberikan adalah folinic acid ya Prof. Itu berbeda dengan asam folat sebenarnya yaitu leukovorin. Apakah perlu pemberian asam folat? Saya rasa sih kalau sudah diberikan leukovorin ya nggak perlu asam folat ya Prof. Jadi terkadang mungkin singkatannya kalau folic acid, tapi yang kita berikan adalah folinic acid, berbeda dengan folic acid. Dan itu pemberiannya adalah 15 mg, baik itu intramuskular maupun intravena ataupun per oral. Jadi kalau sudah diberikan leukovorin, ya saya rasa sih cukup. Sebenarnya leukovorin ini kan untuk apa namanya mengatasi efek samping yang akan mungkin terjadi akibat pemberian MTX tersebut. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan. Ada nama gedang nggak folinic acid tuh? Folinic acid itu leukovorin Prof. Namanya nggak ada itu ya. Ya, Kalau cuman itu aja. Rescofolin apa rescofolin tuh? Rescofolin Sama sama folinic acid Prof. juga kan Prof? Folinic acid Prof. Ya, itu yang jadi mungkin Anda nanti tidak menemukan nama generiknya tapi nama dagangnya itu yang sering kita pakai adalah rescofolin.
Berikutnya, bagaimana perbandingan efektivitas methotrexate dan actinomycin? Ya, ini pertanyaan yang standar. Silakan siapa yang mau menjawabnya? Ya, tentu first line-nya itu item-item atau berapa efektivitasnya. First line untuk TTG ini kita berikan adalah MTX. Tadi bisa pemilihannya adalah actinomycin D. Dikatakan kalau misalnya terjadi kemoresisten atau kenaikan atau dia terjadi tapi sebelumnya telah respon baik akibat pemberian MTX, kita bisa ganti dengan actinomycin D. Nah, actinomycin D ini mempunyai efektivitas sebenarnya sekitar 76-78% penggantian oleh MTX oleh actinomycin D. Mungkin itu, Prof. Cuman memang actinomycin D ini agak jarang, Prof, itu didapatkan kalau untuk di Indonesia ya. Makanya kita dibandingkan MTX sendiri. Dan first line untuk kemoterapi untuk TTG ini adalah MTX. Mungkin itu, Prof, yang bisa saya sampaikan. Terus Radina, ada pandangan lain atau tambahan? Perbandingan antara MTX dan actinomycin D? Terus Radina? Nggak ada? Ya, betul terima tadi. Di Indonesia kita memakai MTX sebagai standar. Tetapi di luar negeri, di Amerika misalnya itu, ada beberapa center yang mereka menomorsatukan actinomycin D ketimbang MTX ya. Berikutnya dari Dr. Christian lagi, dari beberapa literatur histerektomi versus kemoterapi pada kasus GTN low risk kecuali PSTT tidak akan berbeda secara bermakna untuk kemungkinan terjadinya metastasis. Bagaimana pendapat dari Dr. Sahdina? Yang mana, Prof? Maaf, Prof, yang Histerektomi versus kemoterapi. Oh, histerektomi. Histerektomi dianggap bukan merupakan terapi pertama ya. First line terapi, bukan. Jadi kita melakukan histerektomi kalau misalnya kita jumpai adanya peningkatan kadar beta HCG atau adanya plateau atau adanya toksisitas dari pemberian kemoterapi yang kita jumpai, sehingga kita merupakan salah satu cara untuk menurunkan kadar beta HCG tersebut. Jadi bisa saja kita lakukan histerektomi, tetapi itu bukan first line. Jadi bukan semua kasus GTN harus kita lakukan histerektomi. Tapi itu merupakan pilihan pada saat kita melakukan terapi GTN ini. Baik, terima kasih. Dari Mang ada tambahan? Iya, Prof. Tadi memang histerektomi itu hanya pada kasus kontrol perdarahan, terus kemoresisten, dan terjadi untuk jadi bukan merupakan first line. Jadi kalau misalnya karena kita ketahui kalau histerektomi pada kasus TTG dengan hipervaskularisasi pembuluh darah begitu hebat, maka morbiditasnya juga menjadi tinggi. Jadi untuk kasus GTN, histerektomi itu bukan merupakan terapi utama. Jadi surgery itu hanya untuk pada kasus untuk kontrol bleeding ataupun pada kemoresisten. Itu, Prof, yang bisa saya sampaikan. Ya, jelas ya, Dr. Christian ya. Nah, ini berikutnya. Kalau belum ada hasil PA keluar, apa saja yang bisa menjadi prediktor GTN pada pemeriksaan USG ginekologi? Diagnostik ya, Ya, terima kasih, Prof. Sebetulnya GTN tadi tidak harus menunggu dari hasil PA. Apalagi mungkin di tempat kita untuk pengiriman atau penunggu hasil histopatologi itu sangat lama ya. Jadi pemeriksaan beta HCG adalah hal yang paling penting pada kasus GTN ini. Bila terdapat seperti tadi plateau atau peningkatan, itu kita sudah bisa menegakkan itu suatu kasus GTN. Ditambah dengan USG. USG mungkin ada ya, tetap di tempat kita, Prof.
baik itu USG transabdominal ataupun transvaginal. Lebih baik kita memilih adalah USG transvaginal dengan Doppler, sehingga kita bisa menentukan ada gambaran jaringan trofoblast yang merupakan gambaran snowstorm atau mixed echo, dan ada gambaran pembuluh darah abnormal pada saat kita melakukan pemeriksaan Doppler. Ya, ya jadi jelas ya, Dokter Fadli. Pegangan kita terutama adalah beta HCG, ya. PA nanti itu bisa menambah pasien diagnosanya saja, ya. Ada yang yang disebut dengan clinical choriocarcinoma, ya, itu tanpa hasil PA kita menegakkan diagnosa suatu GTN. Baik, berikutnya ini pertanyaan di lapangan sehari-hari. Kalau pada pemeriksaan USG itu kita lihat adanya infiltrasi mula sampai ke serosa, apakah sudah harus dihistrektomi ataukah kita evakuasi per vaginam? Dokter Ima ya. Baik, Prof. Bila kita menemukan tadi kalau misalnya ini masuknya adalah mula invasif. Kalau mula invasif itu termasuk kita kategorikan sebagai malignan. Tentu kita lakukan apabila tidak terdapat perforasi, kita ada akut abdomen atau ada perdarahan intraabdomen. Sebenarnya kalau untuk mula invasif ini kita kategorikan TTG, bisa kita lakukan kemo. Akan tetapi bila ada kemungkinan perdarahan, maka kita lakukan hysterektomi, tetap dilakukan pemantauan kadar beta HCG, dan tetap melakukan kemoterapi, Prof. Kalau untuk pada kasus mula invasif, bila nanti pada saat hysterektominya dikatakan bahwa hasil patologi anatominya adalah mula invasif, sehingga sampai kadar beta HCG-nya kembali lagi normal. Tapi tentu saja kalau misalnya mulanya suspek mula invasif tetapi tidak perforasi, kemudian keadaan umumnya baik, tidak kemungkinan adanya perdarahan intraabdomen, dapat kita berikan langsung kemoterapi, Prof. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Dokter Saradina setuju ya? Setuju, Prof. Oke, baik. Baik, para sejawat sekalian, saya kira waktu sudah habis nih, Dokter Birama. Dan saya berterima kasih pada para narasumber yang telah memberikan penjelasan dengan sangat baik pada para peserta semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya lihat ini jumlahnya sudah mencapai lebih dari 200 sekarang ya. Saya kembalikan kepada host Dr. Birama. Baik, terima kasih Prof. Para peserta yang kami hormati, Alhamdulillah rangkaian sesi pemaparan materi dan diskusi pada sore hari ini telah berjalan dengan lancar. Kita semua telah mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari para narasumber yang luar biasa. Semoga materi yang telah disampaikan hari ini bermanfaat dan memperkaya pengetahuan kita semua, terutama terkait dengan update terkini mengenai diagnosis dan tata laksana GTN. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator, Profesor Dr. Herman Susanto. Terima kasih, Prof. Serta narasumber kita, Dr. Saradina dan Dr. Siti Salima. Terima kasih, Dokter. Yang telah Dokter Birama. Ilmu dengan begitu luar biasa. Tak lupa terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta, para guru besar, senior, dan sejawat dokter yang dengan antusias mengikuti acara ini hingga akhir. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia Ashogi yang telah bekerja keras sehingga acara sore ini dapat berjalan dengan sangat baik. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan untuk akses pelataran sehat akan dibuka 1 hari setelah pelaksanaan Ashogi, jadi mohon bersabar untuk menunggu proses verifikasinya. Pastikan juga untuk menyelesaikan pembelajaran di pelataran sehat hingga batas akhir pada hari Sabtu 31 Agustus 2024. Bagi yang ketinggalan mengikuti Ashogi sore ini, jangan khawatir, bisa mengakses video rekamannya di akun YouTube Ashogi. Semoga apa yang telah kita diskusikan sore hari ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Tak terasa 1 jam telah kita lalui bersama dan sampailah kita di penghujung acara. Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pada tanggal 28 November hingga 1 Desember 2024, Hogi akan menjadi tuan rumah ASKO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Bali. Acara ini akan mencakup simposium dan workshop dan tentu saja akan ber-SKP Kemenkes. Pastikan tidak melewatkan kesempatan ini dan segera lakukan registrasi
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui www.asgo2024bali.org. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Saya Birama Robi sebagai host. Dengan ini mengakhiri acara pada sore hari ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Prof, makasih Mbak Dina, makasih Dr. Birama. Terima kasih Dr. Sukarina, Dr. Sukarina, Prof. Herman. Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to your local committee. I'm Brahmana Iskandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024.